pun entek babe. Mosok gak kroso sampean. Wis entek babe. Ya wis, ayo diskusi. Monggo. Iki pancen gak ono banyune ta? Enggak ada orangnya. Menikah bukan. Pak Ustadz tadi disebutkan bahwasanya di akhirat nanti kerabat kita itu tidak bisa menolong kita. Kerabat kita tidak bisa menolong kita. Apalagi orang lain kerabat. Tapi saya tuh pernah dengar, mungkin salah juga nih pendengaran saya. Anak yang meninggal sebelum balik itu bisa menolong orang tuanya nanti di akhirat. Begitu juga orang yang mati syahid itu juga bisa menolong orang lain. Itu bagaimana ini? Kok tadi kitanya nggak bisa menolong, tidak bermanfaat dan sebagainya, tapi anaknya tadi kan bisa menolong, berarti anak yang meninggal tadi kan bermanfaat. Itu kan seolah-olah kok tidak bertentangan. Mohon pencerahan ya. Iya. Terima kasih. Kehilangan itu menyedihkan. Kesedihan itu menimbulkan ratapan. Ratapan itu berujung pada ketidakridhoan, ketidakrelaan. Ketidakrelaan itu menentang terhadap irodah Tuhan. Maka orang yang ridho ketika anaknya itu mati dalam keadaan yang sebenarnya ia sangat berharap hidup, ya, maka kerelaan dia seperti inilah yang Allah sempurnakan upahnya nanti di akhirat. Maka ilustrasinya seolah anak itu menjadi penolong kamu, penolong orang tuanya. Hakikatnya keridhaan dia di dalam menerima ketentuan Tuhannya itu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Anake mati sampai ndelengung, ya tak? Ini berarti kan tidak ada keridhaan. Ya. Jadi bukan karena matinya anak itu yang menyebabkan dia punya penolong tadi. Amalnya dia sendiri yang menolong itu. Ngapunten Pak, bojone sampean ngelem sampean, duh ganteng rek bojoku misalkan ya, tahu tak sampean dilem ngono. Ketika istri ngelem gitu, itu apakah karena istri? Bukan, karena baiknya penjenengan kepada istri itu. Berarti seringkali orang bersandar kepada yang lain, tapi sebenarnya sandarannya itu amalnya sendiri. Makanya vaksin kama aksana wa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada apapun dan siapapun seperti Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabqil fasada fil ard. Jangan coba-coba gentayangan di muka bumi ini dengan tujuan bikin kerusakan, bikin kekacauan, bikin keonaran. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tidak ada cinta sedikit pun kepada orang yang itu di sisi Allah. Nah, jadi tadi saya katakan seorang anak yang kemudian diilustrasikan ketika hafal Quran nanti akan menyambut orang tuanya, akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya, gitu. Itu persoalannya bukan persoalan anak yang hafal Quran, tapi persoalan perjuangan orang tua, gitu, sehingga dia bisa mengantarkan anak-anak tadi menjadi solihah. Itu yang menjadi amanu wa amilus solihah falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, maka kemudian kalau diilustrasikan orang yang di dunia ini diilustrasikan 3 orang yang masuk ke dalam gua yang kemudian dia nyebut amal baiknya, kalau itu sebagai amal solih, maka
dijadikan wasilah untuk mendapatkan penyelesaian atas problem yang dihadapi. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih contoh bahwa memang iya itu karena amalnya sendiri, bukan karena kemauan daripada anak itu, bukan karena kemauan daripada kerabat famili itu. Maka ini pentingnya untuk gampangane berpikir yang agak mendalam, sehingga kamu tahu bahwa pada dirimu ada kekuatan yang bisa menolongmu jika itu kau gunakan dengan baik saat ini, bukan bersandar kepada orang lain. Apakah orang tua, anak, famili, kerabat? Kenapa? Mereka sendiri akan sibuk ya, dengan urusan mereka. Man dzalladzi yashfa'u indallah illa biidni. Ya. Bahkan syafaat-syafaat yang akan diberikan oleh orang yang menurut jenengan tadi punya hak memberi syafaat sampai kepada Kanjeng Nabi misalkan begitu, ya, tidak akan dirasakan oleh orang yang hendak mendapatkan syafaat illa biidni, jika tidak ada izinnya dari Allah. Ma huwal idnu, apa izin Allah itu? Iman dan amal salih. Ya. Katanya alaihissallahu biasanya hakimin, hakim yang paling ihsan, tidak hanya adil. Kalau adil itu bergantung kepada yang diperlakukan. Sampean rumangsane wis adil, nglakon ngene-ngene, tapi yang diperlakukan merasa ihsan, rasa baik, perlakuan indah, bagus, ya kan? Yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk itu. Lah ini ono pengadilan kemudian iki mergone amale koncone taruh dapat pengampunan, dapat keringanan, dapat kemudahan. Di mana keadilan Allah? Apakah yang lain tidak protes? Ya. Maka kembali ke dalam dirinya ketika menerima realita yang membebani tadi itu dengan satu keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Nah, jadi orang yang sabar tadi itu ketika menerima keadaan anaknya meninggal di waktu kecil atau bahkan meninggal juga di waktu remaja, itu berat. Ya. Oke, ngoten Pak nggih. Jadi diselaraskan bahwa yang menolong orang itu adalah sikap mental yang bersangkutan ketika menerima keadaan tadi itu, menjadi amanu wa amilus shalihat. Ya, ada yang ngomong misalkan nih, ayo Pak kita perbanyak baca sholawat, nanti dengan sholawat kita mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Yes, jika sholawatmu itu benar, tulus dan menjadi amal sholih, illa biidni, di dalam iman dan amal sholih itulah izin Allah bagi orang mendapatkan pertolongan. Karena yang menolong hakikatnya adalah perbuatannya sendiri, amalnya sendiri. Loh, jangan dikira kecil. Kecil bisa jadi besar ketika Allah menerima itu sebagai amal sholih. Wong salat subuh mau rakaat lho. Apa gak dikai contoh salat Isya ya toh, sing petang rakaat paling akeh rakaate. Itu lebih baik daripada dunia dan itu hak mutlak. Karena itu makna ikhlas itu tidak bisa untuk dideteksi oleh sesama manusia. Ikhlas itu lillah, sing paham ngerti bener namung Gusti Allah. Awak dhewe kan sering amal saikhlas utawa diikhlas nih. Masa jane ya durung lara atiku jadi kelangan ini. Oke, ngoten Pak nggih. Monggo, ada lagi. Oh Pak Toto. Nah, monggo.